Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sastra Kontemporer yang membahas tentang feminisme dan ekologi sastra yang beranggotakan Anissa Mahrani, Yesika Olina, dan Fitri Susanti. Baiklah, saya di sini Anissa Mahrani sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang feminisme. Yang pertama yaitu sejarah feminisme. Feminisme lahir sebagai dampak dari filsafat materialistik yang melandasi tatanan sosial yang kapitalistik. Akibatnya, sektor publik ditempatkan sebagai posisi sentral dan produktif dalam masyarakat dengan sistem gaji dan karir yang permanen. Feminisme ada sejak abad pertengahan yang ditandai dengan adanya debat publik oleh laki-laki, dan pada abad ke-15 Masehi mulailah perempuan menyuarakan hak-hak dan kewajiban seksualnya yang melalui tulisan oleh seorang perempuan bernama Kristen de Visan 1364 sampai dengan 1430. Yang kedua yaitu pengertian dan konsep feminisme. Istilah feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau woman yang berarti memiliki sifat-sifat wanita. Kata feminisme dipergunakan untuk menunjukkan suatu teori kesamaan kelamin, sexual equality antara laki-laki dan perempuan, serta untuk menunjuk pergerakan bagi hak-hak perempuan. Definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realitas sosio-kultural yang melatar belakanginya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminisme itu sendiri. Hal itu karena teori feminisme sendiri sangat ditentukan oleh kultur, ras, dan budaya di mana konsep feminisme itu diterapkan. Tujuannya didasarkan pada sejarah feminisme, kenyataan dan kesadaran bahwa sistem patriarki yang berlaku pada mayoritas masyarakat manusia di dunia sesungguhnya secara gender tidak egaliter dan menindas perempuan, sehingga perlu dilakukan adanya transformasi ke arah yang lebih adil. Karena feminisme secara tajam menggugat dan menentang nilai-nilai baku dalam masyarakatnya, dan sesungguhnya budaya tandingan tersebut merupakan seruan peringatan bahwa pranata sosial yang berlaku sedang goyah, sistem pendukung kultural, mitos, simbol sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Baiklah, selanjutnya saya Yesika Olina S. Pemateri kedua akan melanjutkan yaitu tentang tokoh-tokoh feminisme. Yang pertama ada Mary Wollstonecraft, penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan. Bukunya berisi tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan serta peran perempuan dalam negara sebagai sosok pendidik anak-anak dan pendamping laki-laki. Yang kedua, Betty Friedan, penulis, aktivis, serta feminis dari Amerika Serikat yang mempengaruhi kebangkitan feminisme gelombang kedua dengan bukunya yang berjudul The Feminimaistiku. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Dan yang keempat, Malala Yousafzai, perempuan muda asal Pakistan yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian dalam usia 17 tahun sebagai peraih penghargaan Nobel termuda. Selanjutnya, model kajian feminisme. Yang pertama, berbicara mengenai diskriminasi seks feminisme. Yang kedua, merupakan perbedaan gender yang berakar difference feminisme kuat dan sebagai secara biologis. Yang ketiga, berbicara mengenai konstruksi budaya postmodern feminisme secara sewenang-wenang menguntungkan orang-orang yang berkuasa. Contoh kajian feminisme. A. Kajian feminisme terhadap novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman novel, unsur pembangun novel, kritik sastra, feminisme, posisi perempuan, pro-feminisme, budaya feminisme, kritik terhadap sastra feminisme, dan pembelajaran sastra. B.
Kajian feminisme dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan. B. Ekologi sastra. Ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain, antara sastra dengan ekologi atau ekologi dengan sastra. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena sastra memerlukan tema-tema yang beragam seperti masalah lingkungan atau ekologi, agar pembaca tidak merasa bosan dengan yang pengarang tulis dalam suatu karyanya. Ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti, MPM 1962 10352. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan melanjuti materi yang berikutnya, yaitu ekologi sastra. Ekologi sastra berkaitan dengan cara yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia dan proses alam tertentu dalam suatu kerangka analisis ekosistem atau pendekatan saling ketergantungan sebagai suatu komunitas alam. Dengan adanya kajian ekologi sastra ini akan dapat terungkap peran sastra dalam memanusiakan lingkungan. Dan di sini ada contoh ekologi sastra. Contohnya, ekologi sastra dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kijora sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas. Bahan ajar adalah sumber belajar yang mengandung inti kemampuan tertentu yang akan dicapai oleh siswa. Berbagai bentuk bahan ajar tersebut digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan tertentu. Di sini ada bentuk-bentuk bahan ajar dibedakan menjadikan beberapa, yaitu bentuk cetak, audio, video, audio, visual, dan multimedia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bahan ajar cetak meliputi lembar kerja siswa, buku, modul, brosur. Yang kedua, bahan ajar yang berupa audio visual, yaitu film atau video atau VCD. Yang ketiga, bahan ajar yang berupa audio meliputi kaset dan CV audio. Yang keempat, bahan ajar yang berupa visual ini berupa foto dan gambar. Yang terakhir, bahan ajar yang berupa multimedia. Selanjutnya, berdasarkan pendapat di atas dapat digambar. Yang terakhir, bahan ajar yang berupa multimedia. Selanjutnya, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah sumber belajar yang digunakan dalam proses mengajar. Untuk 30 mendapatkan suatu informasi berupa lisan ataupun tulisan dari seorang guru kepada siswanya dengan berbagai bentuk bahan ajar. Buku berisi baca-bacaan yang dapat mengarah siswa mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Contohnya baku bacaan yang baik